Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Untuk lebih semangat lagi, seperti pertemuan sebelumnya, jika Pak Zainal ucapkan selamat pagi, kalian nanti ucapkan pagi, semangat pagi. Gitu ya? Siap? Siap. 10-3, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin Mas Yafi. Oh ya. Silahkan Mas Yafi, bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Yafi. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Ya. Siapa? Hika Alfahri sama Aina. Mas Hika kenapa? Ada surat keterangannya? Sebelum kita mulai pembelajaran, karena ini jam pertama ya, kita awali dari pra-KBM. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar, Pak Januar harapkan kalian sudah dalam posisi siap. Harapannya nanti apa yang Pak Januar sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik. Selanjutnya, silakan bukunya dikeluarkan, LKS-nya. Kemudian dicek kerapian pakaian kalian di sekitar tempat duduk kalian, apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silakan diambil, dibuang. Oke, hari ini kita melanjutkan ke materi bab selanjutnya, yaitu SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, agar lebih semangat lagi, kalian masih ingat slogan belajar matematika kita? Masih. Jika Pak Januar ucapkan matematika, jawabannya apa? Matematika, usaha pasti bisa. Kita ulangi lagi ya. Matematika, usaha pasti bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah menganalisis langkah-langkah penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi. Kemudian yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV menggunakan metode eliminasi dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Persiapan 1, 3. Aku senyum salam sopan kepada teman. Oke, gerakannya yang pertama apa? Aku, tunjuk aku.
Senyum. Senyum. Senyum yang lebar ya. Kemudian sopan. Sopan kepada teman, berarti gini. Gitu. Siap? Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku senyum salam sopan kepada teman. Aku senyum salam sopan kepada teman. Aku senyum salam sopan. Senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada teman. Aku senyum senyum kepada teman. Ayo sambil gerak ya. Aku salam salam kepada teman. Aku sopan senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada teman. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, harapannya setelah ice breaking kalian benar-benar siap ketika kita nanti masuk ke pembelajaran inti. Nah, pastinya kalian bertanya, apa sih manfaat kita belajar SPLTV di pembelajaran matematika? Nah, dulu di SMP kalian sudah pernah mempelajari materi sistem persamaan, tapi hanya 2 variabel. Nah, di jenjang SMA ini materinya agak lebih meningkat sedikit lagi, yaitu SPLTV 3 variabel. Manfaat yang bisa kita peroleh dalam mempelajari materi SPLTV yang pertama yaitu bisa menghitung bunga tunggal dari suatu barang. Jadi misalkan kalian berbelanja di pasar, ada membeli buah-buahan yang bermacam-macam, pastinya harganya belum kita ketahui nilai tunggalnya itu berapa. Nah, menggunakan SPLTV nanti kalian bisa menentukan nilai tunggal dari suatu barang. Kemudian juga dapat kita aplikasikan dalam dunia perdagangan. Misalkan nanti kalian setelah lulus di SMA, kalian ada keinginan untuk berwirausaha, nanti ini juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita ingat kembali apa yang sudah pernah kalian pelajari di jenjang SMP. Apa yang kalian ketahui tentang SPLDV? Tadi kan sudah disampaikan ya, kalau di SMP itu materinya SPLDV. Ada yang tahu SPLDV itu apa? Sistem itu artinya minimal lebih dari 2 persamaan. Ya, karena SPLTV maka kita harus punya 3 persamaan minimal. Selanjutnya, Pak Hadi, seorang peternak ayam dan sapi, jumlah semua ternak ada 63 ekor dan jumlah semua kaki ternak 166 kaki. Jika banyak ayam dinyatakan dengan X dan banyaknya sapi dengan Y, maka sistem persamaan linear yang sesuai adalah berarti persamaan yang pertama X ditambah Y sama dengan 63. Jadi banyak ayam ditambah banyak sapi ada 63. X plus Y sama dengan 63. Kemudian kalimat yang kedua, jumlah semua kaki ternak di sini 166. Kita ketahui jumlah kaki ayam itu ada berapa? 2. Kalau sapi? 4. Maka persamaannya menjadi seperti apa? 2X plus 4Y sama 2. Dengan soal cerita tersebut adalah X plus Y sama dengan 64. Kemudian yang kedua 63, sorry ya, 63. Kemudian 2X plus 4Y sama dengan 166. Silakan dibuka web quizzes.com. Kita pretest bersama.
Buka Google Chrome, ketikkan quizzes.com. Lagi ya. Oke, selamat untuk peringkat pertama Mbak Cika, 2 Mas Johan, yang ketiga Mbak Nafisa. Gak apa-apa, ini baru pretest ya, hanya mengukur kemampuan awal kalian di materi SPLTV. Kesalahan yang ada di depan. Tolong bantuan satu anak untuk membacakan. Siapa yang bersedia? Tolong dibacakan. Mbak Nadia, silakan Mbak Nadia, tolong dibantu dibaca. Ya, yang keras. Ayo amati, buah-buah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Setiap buah mengandung vitamin yang dapat mendukung stamina. Setiap buah mangga mengandung vitamin A, C, dan E. Tahukah kamu, apabila setiap 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur mengandung 170.000 IU. Sedangkan untuk 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur mengandung 180.000 IU. Dan lalu untuk 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur mengandung 230.000 IU. Tahukah kamu IU itu apa? Oke, di sini IU itu merupakan satuan dari vitamin ya, yang terkandung dalam buah. Nah, apakah kalian bisa menjawab permasalahan yang di depan? Ada 9 kelompok, kelompok 8, kelompok 9. Oke, ayo segera berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Tasnya ditinggal aja, bukunya sama tasnya yang di bawah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 8, dan kelompok 9. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah Pak Januar bagi LKPD. Silahkan bisa dibaca-baca dulu. Ada bahan ajar ya. Nanti bisa kalian gunakan untuk pengerjaan soal. Ini bagi yang gaya belajarnya visual, yang suka membaca. Nanti bisa menggunakan bahan ajar dalam bentuk flipbook di sini. Di sini tampilannya seperti buku ya. Nanti bisa kalian gunakan untuk menjawab soal yang ada di LKPD. 2 video penjelasan yang bisa kalian putar. Jadi silahkan sesuaikan dengan gaya belajar dan minat kalian masing-masing. Jadi bebas dalam mengerjakan LKPD, kalian bisa menggunakan bahan dari mana saja. Bisa membuka internet ataupun yang lainnya. Di LKS juga boleh, di buku juga boleh. Kemudian tokoh populer juga boleh. Silakan nanti dinamai di LKPD-nya. Misal, kalau di tokoh matematika itu ada namanya algoritmi ya.
Yang lain memperhatikan sambil berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan sistem persamaan linear. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi bahan inspirasi kita dalam menyusun model-model matematika serta dapat kita tentukan penyelesaiannya. Model matematika tersebut akan dijadikan bahan abstraksi yang selanjutnya dapat membangun konsep dari persamaan linear. Selanjutnya dibuka kegiatan 1. Silakan dipahami dulu. Selanjutnya, langkah pertama untuk menyelesaikan SPLTP menggunakan metode eliminasi ya. Kita di sini fokus ke eliminasi, yaitu kita menyusun model matematikanya terlebih dahulu. Pilih, silakan dieliminasi. Nanti diperoleh 2 persamaan. Sampai akhirnya yang terakhir adalah kita menentukan nilai masing-masing. Itu variabel x-nya itu apa, y-nya apa, z-nya apa. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari langkah 1 sampai langkah 4. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok secara berdiskusi. Kelompok 1 diberi nama apa? Kelompok 1 apa Mbak Nadia? Albert Einstein. Jadi hasil pekerjaan kelompok masing-masing. Nanti ada 2 kelompok yang akan maju ke depan untuk presentasi. Nanti mempresentasikannya di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Yang sudah selesai nanti hasil pekerjaan LKPD-nya bisa di-scan atau difoto, kemudian dikirim di grup. Jadi nanti mempresentasikannya sambil menunjukkan di layar. bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Yang lain diam memperhatikan sambil mengecek jawaban kelompoknya apakah sudah sesuai atau masih ada yang berbeda. Perkenalan dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Ayu Puspitasari. Saya Alika Tisyauladari. Saya Desya Umar Ramadhani. Ya, langsung Mbak dari membimbing pendidikan situ gurame kerang udang harga yang dibayarkan. Gurame 5 kg, kerang 2 kg, udang 1 kg. Harga yang dibayarkan 380.000. Kedua, gurame 3 kg, kerang 1 kg, udang 2 kg. Harga yang dibayarkan 265.000. Yang ketiga, gurame 1 kg, kerang 3 kg, udang 2 kg. Harga yang dibayarkan 195.000. Oke, silakan dicek hasil pekerjaan kelompok yang lain. Yang pertama, gurame 5 kg, kerang 2 kg, udang 1 kg. Harga yang dibayarkan 380.000. Benar atau salah? Benar, sudah sama semua? Oke, yang kedua, gurame 3 kg, kerang 1 kg, udang 2 kg. Harga yang dibayarkan 265.000. Sama atau berbeda? Sama. Oke. Yang ketiga, gurame 1 kg, kerang 3 kg, udang 2 kg, dan harga yang dibayarkan adalah 195.000. Sudah sesuai? Oke, lanjut langkah yang pertama, Mbak. Langsung model matematikanya dibacakan. Menyusun model matematika. 5x ditambah 2y ditambah z sama dengan 380.000. Itu persamaan yang pertama. Oke, lanjut. Kedua, 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 265.000. Oke. Terus persamaan yang ketiga. Yang ketiga, x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 195.000. Oke. Lanjut ke langkah ketiga. Nilai y-nya berapa? Langkah ketiga. Nilai y-nya berapa? X-nya berapa? Z-nya berapa? Nilai y 25.000. Nilai Y 25.000. Y tadi dimisalkan apa? Tadi kan ada 3 jenis, gurame, kerang, udang. Y tadi dimisalkan kerang. Berarti harga kerangnya 25.000. Kemudian X-nya Nilai x 60.000. X tadi berarti dimisalkan dengan apa? Gurame. Harga gurame 60.000. Kemudian variabel yang terakhir, variabel Z nilainya 30.000. 30.000. Jadi Z adalah variabel mewakili udang. Jadi nilai X-nya atau harga guramenya 60.000. Y harga kerang berapa tadi? 60.000. 60.000 dan Z harga udang 30.000. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Sama? Oke. Kemudian langkah yang kelima, menarik kesimpulan. Tadi yang ditanyakan adalah harga 1 kg gurame ditambah 1 kg kerang ditambah 1 kg udang. Jadi totalnya berapa? Kelompok 9. 60.000 ditambah 25.000 ditambah 30.000. Berarti totalnya ada berapa? 115.000. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Ibu Ayu untuk membeli 1 kg gurame,
1 kilogram kerang dan 1 kilogram udang adalah 115.000. Kelompok yang lain apakah sudah sama? Sama. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 9. Silakan kelompok 9 bisa kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua. Saya dari kelompok 3. Nama saya Galang Abisolani. Saya Muhammad Rifar Diansa. Oke. Lanjut. Mangga berapa kilo? Mangga 2 kilogram. Oke. Baru di bos. Jeruk. Jeruk 2 kilogram, anggur 1 kilogram. Kandungan vitaminnya 170.000 Pak. Oke, lanjut yang kedua. Mangga 1 kilogram, jeruk 2 kilogram, anggur 2 kilogram. Kandungan vitamin 180.000. Oke, yang ketiga. Mangga 2 kilogram, jeruk 2 kilogram, anggur 3 kilogram. Kandungan vitamin 230.000. Oke, silakan diperhatikan kelompok yang lain. Yang pertama mangga 2 kilogram, jeruk 2 kilogram, anggur 1 kilogram. Kandungan total vitaminnya 170.000. Benar atau salah? Nah, oke, lanjut. Yang kedua, mangga 1 kilogram, jeruk 2 kilogram, anggur 2 kilogram. Total vitaminnya 180.000. Sudah sesuai? Oke, yang ketiga, mangga 2 kilogram, jeruk 2 kilogram, anggur 3 kilogram. Kandungan vitaminnya 230.000. Benar? Oke, lanjut langkah yang pertama. Mangga dimisalkan dengan apa kandungannya? Sing kita. Mangga, kandungan vitamin mangga dimisalkan dengan variabel X. X. Kemudian jeruk Y. Y, anggur Z. Z. Jadi model matematikanya persamaan yang pertama apa, Mbak? Tiga persamaan. Selanjutnya dari proses eliminasi dapat kalian hitung nilai variabel X-nya berapa? X-nya 20. X-nya berapa? Kelompok yang lain nilai X-nya berapa? 20.000. X tadi dimisalkan oleh vitamin berapa? 2 mangga. X-nya 20.000. Y-nya berapa? Y-nya 50.000. Y tadi dimisalkan oleh berapa? 10. Kemudian Z-nya berapa Z? 30.000. Z tadi diwakili oleh vitamin pada buah anggur. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kan tadi Nia memakan 3 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur. Maka total vitamin yang diserap oleh tubuh Nia totalnya ada berapa? Berarti 3 kali 20.000 sama dengan 60 ditambah 2 kali 50.000 100 ditambah 1 kg anggur 30. Jadi totalnya ada 190.000. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali lagi kelompok 3. Mari kita buat kesimpulan secara bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kita tadi belajar materi metode eliminasi pada SKTV. Tadi dalam penyelesaiannya ada beberapa langkah ya. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama. Langkah yang pertama membuat dari masalah konseptual. Kemudian langkah yang kedua, pilih 2 persamaan, kemudian eliminasi. Bisa X, bisa
Ini bisa Z, jadi bebas. Jadi satu pekerjaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain boleh berbeda ya. Karena yang dipilih persamaannya tidak harus sama. Jadi akhirnya sama, tetapi proses pengerjaannya tidak harus sama. Karena nanti pemilihan persamaannya juga berbeda. Kemudian langkah yang ketiga, menyelesaikan SPLDV. Tadi pada langkah 2 menggunakan metode eliminasi lagi. Kemudian kita tentukan untuk mendapatkan nilai tunggal dari masing-masing variabel. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, untuk memperdalam dasar analitiknya, kalian disuruh untuk membuat penugasan bebas, bisa dalam bentuk rangkuman, kemudian bisa berupa mind map, PPT, Canva, video, macam-macam ya, terkait materi yang. Jadi bentuk penugasannya ini sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Secara tertulis, kemudian bisa membuat peta konsep, video, PPT atau yang lain-lain. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi metode eliminasi, sekarang post testnya dalam bentuk uraian. Tadi pretest kita di pilihan ganda, sekarang post testnya dalam bentuk uraian. Silakan bukunya disimpan dulu, LKS-nya disimpan, masukkan semua. Kalian juga bisa mengecek hasil pekerjaan LKPD-nya tadi sudah benar atau belum. Di link SID di sini ada penjelasan LKPD yang sudah saya buat. Nanti silakan dicocokkan hasil pekerjaannya. Ada langkah yang sudah, ada langkah yang masih salah atau sudah sesuai. Bisa dicek di sini. Sudah? Soalnya hanya satu, silakan dikerjakan secara individu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Baik, waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan.
selesai melaksanakan post test. Selanjutnya adalah kita refleksi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi SPLJV metode eliminasi? Siapa? Benar, silakan. Variabelnya hanya boleh X, Y, Z. Itu. Nah, terima kasih Mbak Sinar, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi dalam pemisalan variabel dari soal cerita SPLTP, kalian bebas menggunakan pemisalan huruf ya. Tapi yang paling umum kita gunakan di sini adalah X, Y, Z. Kalau mau menggunakan A, B, C tidak masalah. D, E, F yang penting hurufnya di situ berbeda ya. Jadi dari SPLTP ini pemisalan itu tidak diharuskan menggunakan huruf X, Y, dan Z selalu seperti itu. Jadi misalkan namanya misalkan AIS, misalkan A, I, S boleh. Yang penting tiga hurufnya atau variabelnya yang digunakan adalah berbeda. Ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas semua? Sudah. Hari ini kita tadi belajar apa? SPLTP menggunakan metode verifikasi. Langkah-langkahnya apa saja tadi? Yang pertama, memodelkan bentuk dimisalkan terlebih dahulu ya tadi ya, variabelnya apa saja. Kemudian yang kedua, memodelkan matematika. Yang ketiga, eliminasi dari variabel yang dipilih. Berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya kelas 10.3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.